Halo, Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman semua. Mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas? Tidak terdengar. Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum dimulai, mohon teman-teman untuk di mute terlebih dahulu ya untuk audionya dan kita tunggu dulu maksimal 5 menit ya. Mohon di mute ya Mas Bayu ya audionya. Baik, kita mulai saja teman-teman ya. Mohon izin, apakah Pak Odi sudah berada di ruang Zoom ini? Sudah, Pak, silakan. Eh, Dimulai mungkin yang jelasin pada diktinya siapa, Pak?
Halo Pak Bani, suara saya terdengar gak? Terdengar jelas Pak Odi. Oke, sudah hadir sih, ada siapa aja? Kita berdua saja sepertinya Pak Odi. Dan untuk pedidiktinya gimana? Ada Pak Bani, Pak Dini, masuk gak Pak Dini? Oke, Pak Bani, silakan mulai aja. Barangkali teman-teman sudah menunggu yang lain. Dan mohon teman-teman disimak terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk eh, priority KIP. Gitu Pak Bani, betul nggak? Halo Pak Bani, suara saya nggak dengar nggak ya? Baik Pak Odi, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua STEMIK IKMI Cirebon, yang kami hormati Bapak Udin Nurdiawan MKOM selaku Ketua Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Ibu Gifta Radwi Lestari MKOM selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika, dan Bapak Fadil Muhammad Basishar MKOM selaku Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan baik dari kelas KIPC angkatan 2021 dan 2022. Mohon izin rekan-rekan semuanya, saya di sini sebagai moderator ya, yang akan menyampaikan beberapa informasi yang perlu rekan-rekan ketahui, dan apa namanya sedikit mengulas juga dari informasi yang telah disampaikan pada saat teman-teman apa namanya mulai diterima sebagai mahasiswa KIP prioritas saat tahun 2021 maupun 2022 ya, di mana kebijakannya pada saat itu adalah ini saya mengulas sedikit ya, apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman bisa apa namanya langsung konfirmasi kepada PIC KIP kuliahnya. Dan pada saat tahun 2021 saat itu saya sedikit mengulas bahwa penerimaan beasiswa KIP kuliah di STEM IKMI Cirebon eh, apa namanya memiliki pendaftar yang cukup banyak teman-teman ya. Namun pada saat itu kuota yang didapatkan dari pemerintah itu tidak terserap semuanya pada tahun 2021 ya. Dan kasusnya juga sama ya seperti yang di tahun 2022, di mana pada saat itu rekan-rekan mahasiswa yang tidak terserap kuotanya di KIP kuliah, maka kebijakan dari lembaga apa namanya rekan-rekan semua di sini diprioritaskan, artinya diikut sertakan ke dalam perkuliahan dan diberikan gratis kuliah biaya pendidikan saja pada saat itu ya, dari mulai semester 1 sampai dengan semester 2. Nah, ini apa namanya kebijakan dari institusi atau dari lembaga. Pada saat itu teman-teman diberikan kuliah gratis selama 1 tahun di semester 1 dan semester 2 ya, baik angkatan 2021 dan 2022. Kemudian apa namanya dilakukan atau dicalonkan sebagai prioritas untuk ditetapkan pada tahun selanjutnya. Artinya yang teman-teman di angkatan 2021 pada saat itu diterima,
dan kami lakukan penandatanganan fakta integritas pada saat itu ya terkait dengan lanjut atau tidaknya untuk diprioritaskan pada tahun selanjutnya. Artinya pada saat 2021 teman-teman ini ditetapkan KIP-nya yaitu di tahun 2022 dan bersamaan dengan maba atau mahasiswa baru di angkatan tersebut atau di angkatan tahun 2022. Sama halnya dengan yang di angkatan 2022 ya, kemarin ini teman-teman yang diprioritaskan 2022 ini ditetapkan KIP-nya atau di apa namanya di PD Diktinya ini sebagai mahasiswa baru di angkatan 2023 saat ini ya, di mana pada saat apa namanya ditetapkan menjadi penerima KIP kuliah saat itu teman-teman berada di posisi secara internnya ya, secara internalnya ini posisi di semester 3 kalau nggak salah ya, semester 3 secara internalnya. Namun secara aturan PD Dikti teman-teman ini masuk dan bersamaan di angkatan 2022 dan 2023 bersamaan dengan yang 2000 mahasiswa baru ya. Itu sekilas sejarah terkait dengan teman-teman yang diprioritaskan di KIP kuliah ini. Nah, untuk informasi apa namanya terkait perkuliahan maupun kegiatan pembelajaran yang akan teman-teman hadapi pada saat ini nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Odi Nurdiawan Mkom, dan untuk setiap angkatannya nanti teman-teman bisa mengikuti apa namanya jadwal-jadwal yang telah kami susun ya, dan wajib teman-teman juga ikuti ini sebagai apa namanya upskilling atau upgrade skill terutama bagi teman-teman yang sekarang berada di apa namanya di prodi D3 ya, yang dimana nanti akan diperlukan juga untuk mempersiapkan dari tugas akhirnya, maupun teman-teman yang di S1 juga sama, nanti ini teman-teman juga pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu dari kegiatan upskilling ini untuk diterapkan di tugas akhir maupun skripsinya. Dan untuk informasi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Odi Nurdiawan Mkom terkait dengan agenda-agenda apa yang teman-teman akan ikuti nantinya, dan nanti untuk informasi-informasi lainnya akan disampaikan juga. Terima kasih. Demikian salam pembuka dari saya ya, dan kepada Pak Odi Nurdiawan Mkom kami persilakan. Baik, suara saya terdengar nggak Pak Bani? Dengan jelas? Terdengar jelas Pak Odi. Oke, terdengar jelas? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Recording in Salam progress. sehat selalu, bahagia, dan seterusnya. Yang saya hormati Pak Dian Adi Kurnia selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Yang saya hormati para Kaprodi di STMK Cirebon dan rekan-rekan di Prodi BAK, dan saya banggakan mahasiswa dari program studi TI, MI, dan KA. Baik, menindaklanjuti dari akademik terkait dengan KIP prioritas, Pak, bagaimana akademik saya berjalan atau tidak. Nah, yang perlu digarisbawahi terkait dengan, sekali lagi, untuk penekanan pada teman-teman bahwa aktivitas tetap berjalan, tetapi untuk kelas prioritas ini sudah
diupayakan atau sudah diusulkan oleh timnya Pak Bani selaku tim di KIP pada tahun 2021. Hanya saja eh, ada beberapa mahasiswa yang belum mendapatkan kuota, artinya dari pemerintah. Nah, hal ini juga menjadi concern di Prodi terkait dengan hal tersebut, bahwa manajemen bertanggung jawab dan sangat aware memberikan beasiswa 1 tahun gratis, tidak melakukan pembayaran, tetapi teman-teman juga tidak mendapatkan uang saku dari pemerintah. Tetapi di tahun berikutnya, karena prioritas, teman-teman akan diajukan di tahun 2022. Dan alhamdulillah semuanya mendapat dan sudah sesuai dengan komitmen dari program studi. Namun di sini, karena yang perlu ditekankan bahwa teman-teman itu adalah pembelajarannya itu di NIM tahun 2022, jadi 2023 ini kita akan melakukan upgrading skilling dulu untuk teman-teman KIP prioritas. Apa manfaatnya? Manfaatnya sangat yang berbobot. Materi-materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman di era digitalisasi ini. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan masuk di diskusi ini, silakan diskusi. Salah satunya mungkin apakah uang saku saya masih menerima atau tidak, ya nanti saya jelaskan. Oke, artinya teman-teman ini saya pisahkan dari angkatan 2001 dan 2022 menjadi teman-teman prioritas di NIM 2022 dan NIM 2023. Itu yang harus pahami. Dan selama pembelajaran upgrading skilling ini, teman-teman tetap di absen, dan nanti hasil absen itu akan ditetapkan untuk penerima uang saku. Jadi teman-teman tetap mendapatkan uang saku mulai tahun 2022 dan tahun 2023 bagi yang NIM 2022 dan 2023 sampai teman-teman lulus. Nah, di sini hal yang membedakan adalah teman-teman tidak masuk ke dalam angkatan 2001 dan 2022. Nah, itu yang membedakan. Tetapi secara pembelajaran sama, tidak ada perubahan sama sekali. Hanya saja di sini untuk upgrading skilling ini untuk mempersiapkan diri teman-teman untuk ujian skripsi dan tugas akhir. Nah, nanti selama beberapa bulan itu teman-teman akan dipisahkan sesuai dengan angkatannya. Jadi nanti ketika sudah melakukan upgrading skilling, sudah siap, nanti akan belajar kembali disesuaikan dengan angkatannya. Jadi itu yang harus dipahami bersama, bahwa untuk KIP prioritas ini bukan tidak menerima uang saku, tapi tetap uang saku akan dikasih, biaya pendidikan gratis. Nah, di situ teman-teman tinggal nikmati, enjoy aja. Teman-teman belajar sesuai dengan arahan dari kaprodinya masing-masing, termasuk saya juga dan tim akan mendampingi teman-teman sampai dengan lulus. Jadi jangan beranggapan bahwa prodi akan menghalang-halangi teman-teman, tidak. Kami hanya ingin uh, meluluskan teman-teman sesuai dengan jadwal atau skema yang kita terapkan. Jadi jangan beranggap negatif bahwa kami menahan dan seterusnya, enggak. Jadi nanti setelah upgrading skilling ini, teman-teman akan bisa mengikuti program-program lain yang ada di Kemendikbud seperti MSIB dan seterusnya. Nah, untuk saat ini, beberapa bulan ke depan, nanti saya share jadwalnya ini. Jadi teman-teman fokus untuk upgrading skilling. Semuanya fokus upgrading skilling terkait dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini jadwalnya atau materi. Ini saya share, teman-teman semoga bisa melihatnya. Nah, materi yang saya siapkan di prodi itu ada materi pemanfaatan aplikasi AI untuk riset, machine learning, keterampilan KKPI, tata tulis, literatur review, dan etika profesi. Nah, ini adalah upgrading skilling yang teman-teman akan mempunyai skill tambahan selain dari mata kuliah yang telah ditetapkan.
Nah, materi pemanfaatan aplikasi AI ini untuk riset ini sangat bermanfaat sekali. Nanti akan diajar oleh Pak Radit dan Pak Dian. Sebagai luarannya, nanti teman-teman akan mahasiswa itu mahir untuk memanfaatkan AI melalui tools-tools AI dan ini mempersiapkan untuk tugas akhir. Jadi tugas akhirnya sudah persiapkan awal. Nah, outputnya adalah paper. Perlu diketahui bahwa teman-teman ketika mendaftar sidang itu harus menyiapkan satu paper yang siap untuk dipublish. Nah, ini artinya teman-teman nyicil sudah dari awal sehingga ketika nanti pas daftar sidang teman-teman gak usah bikin paper lagi. Nah, itu keuntungannya. Jadi manfaatnya sangat banyak. Selain paper juga teman-teman sudah mendapatkan project untuk siap untuk skripsi. Jadi ketika yang lain masih bingung cari judul, nah ini teman-teman prioritas ini manfaatkan dengan kegiatan upgrading skilling. Lalu kemudian ada mesin learning. Ini pengampunya adalah Pak Yudhistira. Ini mampu mahasiswa mahir menggunakan tools mesin learning yang ada di Rapid Manner. Nah, ini luarannya juga paper. Lalu kemudian materi selanjutnya adalah KKPI Pak Irfan Ali. Nah, teman-teman akan menganalisa dan memanfaatkan tools yang MS Word. Rata-rata yang ya perlu saya share juga nih. Saya juga membimbing mahasiswa angkatan 2020. Ini mayoritas untuk tools Word aja masih ya mohon maaf acakadul gitu lah. Kayak saya bilang kasar acakadul ya. Artinya untuk rata kanan, rata kiri, terus kemudian spasi dan tools-tools yang ada di MS Word itu belum dimanfaatkan sebetulnya. Padahal MS Word itu sangat memudahkan kita untuk bikin laporan kerja. Itu contoh sederhana aja. Teman-teman ketika nyusun tugas, nyusun makalah, ketika nyusun makalah atau nyusun laporan, saya kira di situ ada panduan yang sangat jelas. Nah, padahal di tools-tools yang ada di MS Word itu membantu kita lebih mudah. Tetapi ini menjadi catatan saya di tahun 2020 itu yang bimbingan masih banyak yang tidak menggunakan tools-tools yang ada di Meswood. Nah, itu juga akan membuat mahasiswa lama dalam menulis. Nah, di sini kita upgrading skill terkait dengan hal tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah tata tulis karya ilmiah. Nanti diampu oleh Bu Riri dan Bu Nisa. Nah, di sini akan teman-teman bukan hanya menulis, secara teknis menulis akan disampaikan oleh Pak Irfan. Tetapi mengolah datanya itu, mengolah kata-katanya itu seperti apa nanti akan disampaikan oleh Bu Riri. Nah, Bu Riri dengan toolsnya adalah Mendeley dan Zotero. Jadi teman-teman ini sangat sangat berharga sekali karena ketika teman-teman menulis tugas akhir, rekan-rekan menulis terkait dengan penulisan itu kan harus menggunakan citasi dan seterusnya. Nanti akan diajarkan oleh Bu Riri Rasa, Bu Riri Narasati dan Bu Nisa. Kemudian, nah literatur review nih nanti persiapan sangat matang sekali oleh Pak Dian, literatur review. Nah, mahasiswa mampu menguasai isi dan struktur jurnal ilmiah, bagaimana cara baca jurnal, memahami hasil, memahami pola penulisan, bagaimana mereview jurnal ini sangat penting ketika melakukan persiapan untuk sidang tugas akhir maupun TA maupun skripsi. Bentar dulu ya. Jadi itu begitu skillnya. Lalu yang terakhir ada nama kuliah namanya etika profesi. Di sini etika profesi kita junjung teman-teman. Kenapa di dalam mata kuliah di dalam prodi apapun di Indonesia etika profesi sangat dijunjung. Ini saya tekankan. Kemarin di prodi sudah menetapkan satu orang mahasiswa dikeluarkan dari beasiswa KIP-nya karena tidak memiliki etika dan berkata kotor di dalam ujian. Nah, kita tidak sungkan-sungkan untuk hal itu. Kenapa? Saya tekankan, setinggi-tingginya ilmu teman-teman, sepintar-pintarnya teman-teman, kalau tidak etika, tidak adab, itu tidak memiliki ilmu. Saya menjunjung harga itu. Kecuali misalkan teman-teman nggak bisa apa-apa tapi punya adab, itu saya akan hargai. Itu prinsip saya. Jadi secara pribadi itu. Jadi teman-teman ketika punya ilmu tinggi, pinter segala macam IPK 4, gitu. Kemudian jurnalnya bagus dalam baca dan seterusnya, rajin dan seterusnya, tapi nggak punya etika,
value-nya di situ. Tapi ketika orang itu sih biasa-biasa saja, tapi value yang tinggi, dia punya adab yang tinggi, itu yang saya harapkan. Karena dia memiliki value yang luar biasa. Jadi di atas ilmu itu ada adab. Itu yang saya tekankan pada teman-teman mahasiswa, karena eh, di perguruan tinggi itu bukan seperti sekolah. Kalau sekolah itu masih ada guru, dan kalau di mahasiswa, teman-teman pulang kuliah bergaul dengan siapapun, di siapapun itu tidak terkontrol. Jadi pergaulan itu sangat penting, karena di pola-pola mahasiswa itu akan membentuk jati diri. Teman-teman akan menjadi sopan atau tidak itu tergantung di kuliah. Nah, harapan saya seperti itu terkait dengan ketika profesi, karena terkait dengan kasus-kasus yang tadi di apa namanya yang temui di prodi, ya kita harus bertindak tegas terkait dengan etika prodi. Juga pada teman-teman juga menjadi perhatian penting. Apa kami juga ketika ada masukan dari teman-teman, silakan sampaikan ke prodi secara baik-baik, dan insya Allah kita akan lihat dan kita akan cari solusi yang terbaik. Kita nggak mungkin menahan mahasiswa kita untuk berkarya. Kalau teman-teman punya karya, sampaikan. Kalau punya ide, gagasan, sampaikan. Karena apa? Nanti teman-teman setelah upgrading skill, ada kegiatan-kegiatan PKM, MSID, dan seterusnya, itu yang bisa mengangkat teman-teman lebih berkarya lagi. Kalau zaman saya dulu tuh jarang ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kementerian. Nah, sekarang sangat banyak sekali. Dan untuk saat ini, untuk teman-teman KIP, prioritas teman-teman fokus pada upgrading skill dulu, tidak berpikir untuk bagaimana Pak saya ikut MSID dan seterusnya. Jadi fokus dulu untuk upgrading skill. Nah, setelah upgrading skill lulus atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan, teman-teman bisa berkarya lagi. Tapi yang terpenting, nanti di selama skill, kehadiran tetap hadir, lalu kemudian beasiswa juga tetap. Nah, seperti itu ya. Nah, ini timeline kita. Timeline kita mohon diperhatikan pada teman-teman. Timeline KIP prioritas 2021, teman-teman akan masuk seluruh angkatan 2022. Ini akan mulai dari Desember 2023 sampai dengan Oktober 2024. Nah, materi yang kita siapkan adalah pemanfaatan aplikasi AI riset. Mohon Pak Bani di mute dulu. Oke, kita lanjut teman-teman untuk angkatan 2001 dan akan NIM dengan 2022. Ini teman-teman Desember akan belajar pemanfaatan aplikasi AI untuk riset, machine learning, KKPI, itu 2 bulan, terus kemudian tata tulis dan literatur review. Ini selama 1, 2, 3, selama berapa bulan nih? Selama 10 bulan ini sangat sangat bagus materinya, jadi teman-teman bisa ikuti, dipersiapkan dengan baik, dan enjoy aja dalam belajar. Jangan mikirin A, B, C, dan C. Ikutin aja arahan Prodi, insya Allah nanti akan bermanfaat pada teman-teman semua. Lalu untuk NIM 2023, 2000, angkatan 2022 dan memasuki NIM angkatan 2023, ini teman-teman juga akan masuki upgrading skilling di Desember KKPI. Ini lalu Januari juga KPI, Februari nanti ada tata tulis, nanti di April Mei itu literatur review, lalu kemudian teman-teman Juni itu pemanfaatan AI dan machine learning, lalu kemudian etika profesi. Nah, nanti akan bergabung dengan teman-teman di angkatan 2003 di semester 4. Nah, yang 2022 atau prioritas 21 nanti akan bergabung dengan teman-teman 2022 itu di semester 6 di KRS. Nah, ini artinya sangat sangat possible sekali, kesempatannya sangat luar biasa. Artinya teman-teman masih ada kesempatan untuk angkatan semester 6 untuk ikut kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah setelah bulan Oktober 2024. Nah, di sini nanti teman-teman ikut misalkan lomba-lomba PKM, itu bisa dimulai lagi dari sini. Untuk yang semester 4 nanti atau angkatan 2023 akan mulai juga di semester 4. Lomba-lombanya banyak, jadi tinggal nikmati
proses akademik yang ada di kita terkait dengan KIP prioritas. Jadi beasiswa teman-teman dapat, belajarnya lebih banyak daripada yang lain, manfaatkan ilmu tersebut. Insya Allah sangat berharga karena sekarang sudah zamannya AI, sudah zamannya artificial intelligence. Jadi upgrading skill-nya sangat bermanfaat untuk teman-teman. Nah, mengenai jadwal nanti akan di-share terkait dengan pembelajarannya. Tadi ada kelas ABC, nah ini untuk angkatan 2022, TI, 21 KIPC, sama KA, MI juga. Nah ini nanti akan di-share juga sama tim di BK. Di sini ada Pebani juga nanti akan di-share. Dan angkatan 2023. Ini saya sekilas saja, nanti akan di-share juga. Nah mengenai jadwalnya dalam 1 minggu itu ada yang 2 kali pertemuan. Jadi lebih menghemat. Jadi pertama teman-teman pertemuan 1 sampai pertemuan 3 itu tatap muka di aula, lalu eh, pertemuan seterusnya itu akan telekonferensi dan di 3 terakhir itu adalah tatap muka. Dan perlu diingat ini sifatnya adalah project, jadi tidak ada UTS, tidak ada UAS, tapi hasil akhirnya langsung output yaitu project paper atau project persiapan untuk skripsi. Nah, lalu kemudian mengenai absen ya tetap seperti absen seperti biasa. Itu saja dulu barangkali yang ingin saya sampaikan. Saya buka beberapa pertanyaan dulu. Halo Pak Bani, Baik, terima terkait kasih. dengan upgrade Baik, skill ini. terima kasih. Saya Ya, kembalikan ke Pak Bani. terima Silakan. kasih Pak Audi atas informasi dan arahannya untuk teman-teman yang di prioritas ini ya. Dan kita masuk kepada sesi tanya jawab yang raise hand dulu mungkin ya. Ini ada Muhammad Ismail Marzuki. Silakan Mas siapa? Ismail. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ini mau ada beberapa pertanyaan gitu Pak. Nah, berarti dari Desember ini sampai ke 10 bulan ke depan tuh kita belum masuk ke semester 6 ya Pak ya? Oke, baik. Untuk Mas Ismail, saya langsung jawab aja. Ya, untuk teman-teman 2001 ya, berarti 2001, NIM 2022. Untuk saat ini teman-teman belum masuk ke semester 6. Tetapi di sini akan kita isi semester antara ini dengan upgrading skill. Jadi jangan berkecil hati, saya nggak ikut atau tidak. Tapi tetap upgrading skill dikasih. Jadi kesempatan akademik ini lebih banyak untuk teman-teman yang prioritas. Karena materi-materinya akan lebih banyak lagi dan sangat sangat siap ketika menghadapi sidang nanti. Artinya eh, sebelum sidang itu kan teman-teman harus bikin publikasi jurnal. Nah, di sini diajarkan dulu supaya nanti ketika mau persyaratan sidang, teman-teman nggak usah mikirin itu karena saya sudah punya jurnal pada tahun 2024 ya, 24 awal. Gitu Mas Ismail. Terus satu lagi Pak, kan itu kan Ya, upgrading kan 10 bulan ya Pak ya? Nah, kemungkinan ya kan tahun betul. 2004 tuh bulan Juni, Juli kan udah dibuka MSIB tuh Pak. Nah, ketika Nah, program jalan, bisa nggak ya. kita sekalian ikut itu Pak? Kalau Gitu. kalau lihat dari kalender kita itu di misalkan tadi kami Juni ya, Juni Iya, timeline Juni, itu kan Juli. Iya, Juni 2024. iya, Nah, Juni biasanya kan MSIB itu di semester ganjil ya. Semester ganjil itu mulai dari Juni, Juli, Agustus sampai dengan September kalau nggak salah. Pokoknya mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu nanti kita akan bridging dulu, akan dilihat dulu apakah kompetensi teman-teman siap dan administrasi lain juga siap. Nanti kita akan infokan sambil jalan, Mas. Tapi ketika emisi B itu kalau nggak salah biasanya pelaksanaan itu kan Agustus, September, Oktober, dan seterusnya. Nah, itu kan nanti kita akan evaluasi dulu terkait dengan akademik di upgrading skill. Tapi ya kita akan welcome itu akan support teman-teman ketika teman-teman masuk ya kita akan berikan peluang. Tapi nanti kita arahkan emisi B mana yang teman-teman cocok dan yang harus ikuti supaya kita termonitor teman-teman bisa ikut upgrading skill,
bisa ikut MSIP juga. Jangan sampai upgrading singlenya nggak ikut, MSIP-nya malah ditolakkan, repot juga. MSIP kan tidak semua mahasiswa daftar itu pasti diterima. Kalau dulu, kalau awal-awal dari apa namanya MSIB muncul atau MBKM Merdeka Belajar itu muncul, itu MSIB peluangnya besar sekali. Program-programnya banyak. Jadi sekarang lebih selektif, tidak semua mahasiswa itu diterima. Jadi itu hati-hati karena ketika teman-teman fokus pada MSIB ternyata kuotanya tidak memenuhi, nanti akan nganggur juga gitu. Itu juga yang menjadi perhatian sekarang karena kebijakan dari pemerintah itu lebih selektif lagi karena diseleksi dari bawah di tingkat prodi, lalu kemudian di tingkat perguruan tinggi sama nasional. Nah, karena kita juga sudah dapat akun, dikasih akun, misalkan kota sekarang berapa, nanti kita diseleksi secara administrasinya tuh. Lalu kemudian maju ke tahap nasional. Tahap nasional juga diseleksi lagi. Nah itu sangat ketat, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita rekomendasikan lulus, ya insya Allah di sana juga diterima. Kalau dulu itu, tapi kalau sekarang kan lebih selektif lagi. Tapi tetap optimis karena teman-teman memiliki pengalaman yang luar biasa, terus kemudian ya artinya belajar juga nanti diskusi dengan ahlinya, ada Pak Dian, ada Pak Radit, ada Pak Yudis terkait dengan persiapan MSIB. Apalagi Pak Yudis sekarang di MSIB dan magang dan diposisikannya. Jadi saya juga di Merdeka Belajar di bagian saya tuh di apa ya, proyek kemanusiaan dan apa desa. Kalau saya di desa, sama juga sama di saya juga nanti tahun 2024 juga saya bikin program PKKM untuk desa. Jadi ada hibahnya. Nanti saya coba melibatkan teman-teman terkait dengan proyek-proyek kemanusiaan. Masih banyak kegiatan-kegiatan. Itu kira-kira Mas Muhammad Ismail ya? Ismail Masuki. Ya, terima kasih Oke, Pak. gitu. Baik, terima Oke. kasih Pak Odi atas jawabannya. Kemudian dari Mbak siapa ini, Herlita ya? Silakan Mbak Herlita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Pak atas penyampaian informasinya. Sebelumnya saya Herlita dari Prodi MI Angkatan tahun 2021 ya Pak. Sebelumnya Pak mohon maaf, mengapa ya Pak? Apa Ya. yang disampaikan Bapak saat ini itu cukup berbeda dengan apa yang disampaikan waktu bulan kemarin Pak. Yang waktu kita pas KS terus berubah tuh Pak di waktu di ruang lab kalau nggak salah. Nah, penyampaiannya itu terkait yang jadwal bahwa sebelumnya jadwalnya itu akan ada sesuai dengan jurusan kita. Misal di sini MI ya Pak. Bapak mengatakan bahwa akan ada sesuai ada namanya bukan jaringan komputer ya. Dan ada yang namanya jaringan komputer untuk mempelajari bukan jaringan komputer tapi ada pemrograman web. Nah, nanti hasil akhirnya adalah sebuah proyek. Begitupun dengan KA yang nanti akan ada salah satu program akuntansinya. Seperti itu. Mengapa saat ini tuh berbeda ya Pak? Nah kemudian untuk kelasnya sendiri, sebelumnya Bapak juga mengatakan bahwa kelasnya itu waktu dulu ya Pak, karena kami itu bersembilan, Bapak mengatakan bahwa hanya akan sembilan orang ini aja nih yang untuk mengikuti upskill. Dan di dalam ruangan yang sama, sehingga lebih jelas untuk pemberian materi upskill-nya. Mungkin demikian saja sih Pak, terima kasih. Oke, ini Pak Bani barangkali tambahin. Nanti saya akan tambahin. Halo Pak Bani, Oke, baik. Siapa boleh ini Mbak Herlita ya? disampaikan dulu biar kita luruskan dulu. Niat oke. kita luruskan dulu supaya tidak simpang siur ya. Ya, Nanti saya tambahin. baik. Ya, izin menyampaikan Mbak Herlita, pada saat itu memang bersembilan sama Pak Dian ya kalau tidak salah di lab AI ya saat itu ya di lantai 2. Memang pada saat itu Pak Dian menyampaikan di awal itu apa namanya kita akan memprogreskan teman-teman yang lebih dulu di angkatan prioritas yang akan lulusnya ini, terutama di yang prodi D3 ya. Prodi D3 yang prioritas tahun 2021. Ini pada saat itu Pak Dian memang apa namanya mengundang teman-teman yang di D3 ini 9 orang ya. Kalau tidak salah 6 orang di prodi MI dan 3 orang di prodi KA saat itu. Dan Pak Dian juga menyampaikan memang betul
tadinya kita akan mengagendakan apa namanya teman-teman yang D3 prioritas angkatan 2021 ini untuk diadakan upskilling gitu dengan apa namanya masing-masing dari prodinya ini itu skopnya itu dikhususkan gitu. Artinya untuk prodi MI misalkan skopnya itu ke dalam data mining ataupun ke dalam project sistem informasi. Kemudian yang D3KA-nya itu output project-nya nanti bisa diarahkan ke apa namanya ke dalam yang berkaitan dengan akuntansi gitu seperti itu. Saat itu memang Pak Dian menyampaikan seperti itu dan untuk pelaksanaan kegiatannya beliau juga menyampaikan itu bersamaan 9 orang itu di dalam satu kelas gitu dan untuk pertemuannya beliau menyampaikan saat itu dalam 1 minggu selama 3 kali pertemuan kalau tidak salah. Dan saat itu juga tornya atau agendanya sudah saya susun juga ya Mbak Herlita. Jadwal-jadwalnya juga sudah saya susun juga saat itu. Dan setelah saya mengkonsultasikan kembali kepada Pak Ketua atau pimpinan kami ya, Pak Dadang Sudrajat, saya mengkonsultasikan kepada beliau dan pada akhirnya memang beliau menyarankan untuk dilakukan upskilling untuk mahasiswa yang prioritas ini bersamaan. Artinya dua angkatan yang prioritas 21 maupun 22 ini di apa namanya dilakukan upskilling secara bersama-sama gitu. Yang artinya nanti untuk kedepannya apa namanya proses kelulusan maupun yudisium dan wisudanya itu bisa bersamaan dengan yang satu angkatan dengan mbaknya sendiri gitu di angkatan 2021 maupun di angkatan 2022. Jadi memang pada saat itu yang kita bersembilan dan 10 bersepuluh ya bersebelas malah bersebelas orang dengan Pak Dian di lab AI ya. Saat itu memang sudah dipersiapkan, jadwalnya pun sudah saya siapkan gitu untuk teman-teman yang D3 ini. Dan ketika saya mengkonsultasikan kepada pimpinan, kepada Pak Ketua, nah Pak Ketua mengkoreksinya, kemudian melakukan apa namanya perbaikan untuk teman-teman yang prioritas ini untuk yang 21 maupun yang 2022. Seperti itu Mbak Herlita. Baik Pak, cuma yang terkait apa tuh materi yang disesuaikan dengan jurusan kita kan sebelumnya kan mengatakan bahwa akan ada seperti materi proyek akhirnya akan ada apa pemrograman web itu kan sebenarnya yang paling dinanti sama kita loh Pak gitu maksudnya dari saya sih itu mengapa nggak ada ya? Oke, Oke, paham, mangga saya, Pak Adi. ini bagus nih. Jadi ini mungkin masukan untuk teman-teman yang ini di Prodi bagus. Artinya mungkin bisa ditambahkan keinginan dari mahasiswa itu mungkin upgrading skillnya dari sisi website ya. Ini juga perlu mungkin ditambahkan Pak Bani untuk eh, terkait dengan materi upgrading skillnya. Jadi kan lagi nanti terkait dengan materi-materi yang kita udah share dulu. Nanti mungkin di sela-sela untuk apa namanya 2 bulan awal mungkin kita ikutin jadwal skema yang sudah ditandatangani dulu sama Pak Wakil. Jadi masukan dari Mbak siapa tadi? Mbak siapa namanya? Herlita. Erlita ini keinginan dari teman-teman Prodi D3 ini ada sebuah upgrading skill yang based on website atau jaringan. Ini sangat masuk sekali. Tapi untuk 2 bulan pertemuan 2 bulan ini atau 8 atau 16 pertemuan awal ikuti aja dulu karena memang kita sudah harus jalan dan sudah ditandatangani
kegiatannya. Jadi nanti masukan dari situ bagus, jadi nanti akan kita evaluasi terkait dengan usulan untuk upgrading di website dan jaringan. Itu sangat baik Pak Bani untuk diterima untuk D3 ya. Artinya tadi yang dari vokasi terkait dengan upgrading di websitenya atau di jaringannya. Itu nanti bisa disisipkan atau di pertemuan berapa atau di bulan keberapa nanti dijadwal. Tapi untuk pertama-pertama ini karena jadwalnya sudah ditandatangani, jadi teman-teman mahasiswa ikuti aja dulu 2 bulan atau 16 pertemuan di awal karena 1 minggu itu sekitar 2 kali pertemuan dan minggu minggu pertama, minggu 2 dan ketiga itu tatap muka, lalu kemudian eh, sisanya sampai pertengahan itu telekonferensi dan 3 terakhir itu teman-teman mempersiapkan sebuah proyek atau diskusi dari hasil dari pertemuan tersebut. Itu tambahan dari saya Pak Bani, mohon dinotolenkan. Ini bagus masukan dari teman-teman. Monggo lanjut Pak Baik, Bani. Itu dari terima saya. kasih Pak Audi atas jawabannya. Kemudian tadi siapa lagi ya yang resennya? Mas Arya, silakan Mas Arya. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Saya Arya Gunawan dari TI Prioritas. Izin bertanya Pak, ini kenapa ya upgrading skill tuh di jeda pas di tengah-tengah Ya. gitu? Pas kita ada di semester 5. Pertama, enggak dari awal kita diadakan upgrading atau enggak kita nih apa ya? Dilanjutkan dulu nih semester tuh sampai semester 7 ataupun sampai semester 8. Baru nanti setelah itu kita adakan baru diadakan upgrading skill. Karena waktu perjanjian awal kita masuk kampus kan prioritas tuh kita belajarnya bareng sama angkatan 21. Tapi kita wisudanya tuh beda sama angkatan 22. Ya itu mah nggak apa-apa. Tapi ternyata pas tiba-tiba masuk ke pertengahan semester di semester 5, kok kita malah di jeda semester gitu. Malah jadinya adanya upgrading. Kirain saya upgrading ini tuh adanya di semester akhir gitu. Mungkin itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Oke. Ya mungkin saya luruskan dulu, saya jawab ya. Jadi gini teman-teman, upgrading skill itu ada di awal, di tengah, atau di akhir. Betul, di akhir bisa ada. Nah, di akhir, di awal, dan di tengah itu sebenarnya tidak ada yang masalah tadi. Betul yang disampaikan teman-teman mahasiswa bahwa sudah mengetahui bahwa PKP prioritas ini kita usahakan semuanya dapat beasiswa, itu yang perlu disyukuri. Jadi perlu kan udah tahu semua. Jadi ketika dapat prioritas berarti saya angkatannya sekian gitu kan. Dan mendapatkan beasiswa full, beasiswa uang saku tanpa ada potongan sama sekali, itu yang perlu digarisbawahi kan. Uang saku berbeda dengan kampus lain. Kampus lain uang sakunya dipotong untuk apa namanya kegiatan untuk menutupi kegiatan-kegiatan kampusnya. Tapi di IKMI alhamdulillah tidak sepeser pun dipotong. Itu yang garis bawah. Yang kedua, upgrading skill itu di kami itu biasanya itu sebelum teman-teman masuki atau setelah mendaftar itu kita biasanya ada upgrading skill atau biasanya soft skill update dari apa namanya SMA, SMK ke perguruan tinggi, itu pasti ada di awal. Dan biasanya itu di akhir atau di tengah. Nah, di sini kita memiliki kalender akademik yang cukup padat di 5 prodi ini yang akan menghadapi akreditasi. Jadi untuk pengisian di akhir semester itu sesuai dengan rembukan tim dan manajemen serta arahan dari Pak Ketua bahwa untuk upgrading skill jangan di akhir. Kenapa kita jangan di akhir? Untuk mempersiapkan teman-teman itu artikel menjadi yang lebih baik. Kita persyaratan kita itu hanya untuk lulus itu masih, kalau sertifikat itu kan tiap semester ada itu, dan itu wajib. Nah, kalau di kampus lain sertifikat itu biasanya di akhir kampus lain. Di kita itu dicicil. Lalu kemudian kalau di kampus lain itu kan untuk daftar sidang itu ada namanya uji TOEFL, ujian tes TOEFL. Ujian tes TOEFL itu kan di akhir. Rata-rata itu akan menghambat teman-teman yang ingin mau lulus. Kenapa? Oh iya, saya TOEFL saya belum. Gitu. Nah, ini juga kejadian ketika kita hanya paper kita publish.
Nah, ini yang akan kita evaluasi. Publish itu artinya ketika teman-teman nyusun project di akhir, terus kemudian banyak kendala di publikasi itu, ada yang di reject, ada yang segala macam, dan itu akan menghambat teman-teman. Jadi kita evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, upgrading skill terkait dengan hal ini, kita sisipkan saja mundur di tengah-tengah supaya persiapannya harus lebih matang. Dan yang kedua adalah kalender akademik kita di akhir itu bertepatan dengan ada beberapa prodi yang akreditasinya habis, jadi untuk pengisinya adalah nanti dosen itu akan berkecimpung di akreditasi. Jadi secara akreditasi itu jadwalnya kalau di kampus itu ada di awal, ada di tengah atau di akhir. Itu mas kira-kira. Dan kita kenapa tarik di tengah? Salah satunya adalah mempersiapkan dengan baik supaya ketika nanti skripsi punya project, udah bayangan project, sudah persiapan sidangnya sudah matang, teman-teman nggak usah mikirin apa paper yang harus publish kemana, karena jangka waktu dari setahun lagi itu udah sangat panjang. Sementara yang ini aja yang mau sidang 2020 itu tantangannya luar biasa karena papernya pertama harus bagus dan tulisannya juga bagus, konsep materinya juga yang harus dengan keilmuan itu. Dan ternyata ketika saya bridging, kan besok saya akan ngisi workshop jurnal itu kan. Kalau lihat dari isi materinya jauh dari harapan. Nah itu harapan kita supaya teman-teman bisa lebih baik lagi belajarnya. Jangan berpikir prodi menghambat, tidak. Tapi kita ketahui bahwa di awal KIP prioritas ini menjadi sebuah tantangan kita tersendiri. Jadi untuk beasiswa full untuk mahasiswa, belajar kita tambahin biaya, dan nanti di MSIB masih teman-teman sangat berkesempatan sekali untuk ikut dan bergabung lagi. 2024 kita juga ada proyek-proyek terkait dengan PKKM, nanti melibatkan mahasiswa-mahasiswa prioritas. Semoga doain aja, semoga tim saya bisa lolos, bisa menghibahkan kegiatan-kegiatan ini banyak ke prioritas. Itu sekiranya arahan atau pandangan dari saya. Mas siapa tadi? Arya, Pak. Oh, Arya. Oke, gitu Mas Arya. Tetap semangat Mas. Gitu ya. Enggak, silakan bagi yang lain yang mau Oh iya, diskusi. Pak. Mumpung saya masih ada Pak, waktu. izin, Ya, Pak. enggak. Terus buat yang ini kan kita kan berarti 5 tahun kuliah. Ya, betul. Banyak ngomong gini, gimana sih ngomong ke orang tuanya kalau kita tuh ada ya, upgrading skill gitu. Karena Ya kan kalau disangkanya kita yang nakal gitu. yang Gitu. nanti kita Oke, kita nanti agendakan untuk mengundang orang tua lah. Tapi tetap teman-teman, Pak saya kuliah nggak hari ini? Kuliah, bilang. Kuliah gitu. Karena emang yang ajar dosen juga bukan orang lain gitu kan. Tapi kuliah, tapi kita nanti ya kita silaturahmi ke orang tua lagi. Di awal juga mungkin udah sampaikan Pak Bani di tim KIP ya. Ini KIP juga pertama kalau nggak salah ngundang orang tua. Kalau nggak salah ya, mohon koreksi kalau saya salah. Biasanya ngundang orang tua di awal-awal waktu penetapan KIP itu diundang biasanya orang tua. Nah kalau misalnya belum diundang ya nanti kita agendakan untuk diundang. Tapi kalau misalnya Pak, Bu saya kuliah nggak hari ini? Saya bilang tetap ada kuliah. Tapi kan sama, ini pembelajarannya sama, ini sama, targetnya juga jelas. Beasiswa dikasih, ya dikurangin. Gitu. Pak, ini dikurangin nggak beasiswa enggak? Kita nggak ngutik-ngutik uang saku mahasiswa. Uang saku mahasiswa kan lancar kan teman-teman semua. Ada yang telat kan? Kalau telat-telat dikit biasanya dari pusatnya apanya telat berapa bulan atau berapa hari itu hal yang wajar. Yang penting kan jangan ada yang dikurangi dari nominal yang ditetapkan. Itu teman-teman. Tabung buat nanti ada nanti PKKM itu saya akan buat kewirausahaan bagi yang minat untuk ingin apa namanya kalau sekarang kan P2M ya, tapi
Nanti di tim saya itu ada kewirausahaan bagi yang ingin merintis, yang punya rintisan, mohon di-share supaya bisa saya danai untuk 2024. Nah, itu bisa ikut. Tapi dari 2004 proposalnya sekarang saya buat itu kan, untuk bulan Desember. Nah, itu lomba-lomba. Nah, itu kolaborasi kayak gini tuh sebenarnya masukan dari teman-teman, Pak, saya punya kegiatan kewirausahaan apa, saya coba usulkan. Nah, ini juga saya sampaikan kepada teman-teman yang 2019 ya. 2019 itu ada project namanya itu paten. Eh, ada karya mahasiswa kebetulan bimbingan saya dapat projectnya itu risetnya adalah terkait dengan IoT, terus kemudian didanai oleh bukan dari lembaga negeri tapi swasta, didanai lalu kemudian hasilnya jadi ada ide untuk dari mahasiswa, Pak, boleh nggak karya saya dipatenkan? Boleh, tetapi mahasiswa nggak punya dana. Oke, saya cari dananya. Dananya dari apa? Saya dari Kementerian Dirjen Vokasi dapat alhamdulillah pengusulannya tahun 2023 awal, sekarang udah progres. Jadi terkait dengan hal tersebut itu aktifan mahasiswa itu di apa namanya, ide-ide mahasiswa itu banyak yang digali, diskusi dengan banyak dosen. Nah, terkait dengan hibah-hibah seperti itu banyak yang harus bisa teman-teman gali. Yang penting sharing aktivitas, belajar mau belajar. Nah, seperti jangan mikir kenapa mahasiswa itu jangan mikirnya kampus terus pulang gitu kan. Jangan mikir belajar terus pulang tidur dan seterusnya nggak ada aktivitas. Nah, disinilah mumpung masih muda, mumpung masih semangatnya yang luar biasa, cari apa namanya sampingan dari wirausaha, lalu kemudian hibah-hibah dari kementerian juga bisa ikuti. Jangan berpikir saya dapat nggak ya ketika ikut hibah, aduh takut saya nggak dapat. Udah biasa saya juga dari awal saya jadi dosen, ikut hibah ini ditolak, ikut ini ditolak, dapatnya satu setahun. Ya alhamdulillah rutin setahun dapat. Itu menjadi kebaikan. Nah, keaktifan-keaktifan seperti inilah nanti yang menjadikan teman-teman lebih aktif ketika kerja. Nah, ini keaktifan seperti ini tidak ada di dalam mata kuliah nanti. Kayak misalkan berorganisasi atau ikut hibah-hibah itu tidak ada di dalam mata kuliah. Nanti ketika teman-teman bekerja di suatu instansi swasta maupun negeri, itu keaktifan itu sangat dominan, itu sangat muncul nanti dibandingkan teman-teman yang hanya belajar kuliah terus pulang tidur dan sebagainya. Nah, itu bisa manfaatkan teman-teman untuk berkreasi, berkarya, tidak hanya untuk belajar materi dapat nilai A, enggak. Dapat IPK 4 enggak juga itu kan. Tapi pengalaman itulah yang nanti akan ditanya oleh HRD atau apa namanya teman-teman ketika bekerja. Kira-kira seperti itu Mas Arya. Dan teman yang lain nama enggak? Mumpung masih ada waktu enggak Pak Bani? Halo Pak Bani, nah, ini saya ditinggalin atau enggak nih? Enggak ada Ya, suara. baik, terima kasih Pak Odi. Ah, Masih ada waktu? Oke, silakan Sebentar teman-teman. lagi mungkin. Iya, Ah, silakan. oke, ini Herlita nih, resen lagi nih Pak Odi. Ayo Silakan mangga, Pak Herlita. silakan diskusi aja. Enggak. Punten Bapak, izin Ya bertanya. mangga. Memperjelas aja ya Pak. Iya, Nanti iya. hasil progres akhir dari upskill ini apakah sebuah paper yang akan bisa kita publish ataukah hanya sebatas pemahaman, bukan sebatas ya, maksudnya sebuah pemahaman sehingga kita bisa membuat paper atau jurnal lah gitu Pak. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih Mbak. Sangat bagus sekali. Kalau karya kita tulis bagus, rasanya tidak afdol, kurang afdol kalau tidak dipublish. Betul tadi. Pertama kita paham dulu, paham, mengerti, dan kita bisa nulis, itu hal yang luar biasa. Saya aja sampai segininya jadi dosen, untuk menulis itu masih kurang. Saya pribadi ukur masih kurang. Jadi saya harus belajar lagi, dan belajar lagi. Untuk menulisnya itu, kalau saya Indonesia mungkin banyak, tapi kalau bahasa Inggris masih kalah dengan Pak Dian itu ya. Karena Pak Dian sudah bahasa Inggris semua rata-rata. Nah, artinya apa teman-teman? Ketika karya kita bagus dan paham dengan tulisan kita, punya ide cemerlang kita layak untuk dipublikasikan. Itu wajib. Kenapa? Itu value kita untuk mengeluarkan
hasil kita untuk dipublikasikan di luar. Nah, mahasiswa saya dorong untuk apa namanya untuk keluar dari zona nyaman. Artinya apa? Pak, saya nggak bisa nulis. Ya, ayo kita belajar. Sama, saya juga dulu awal nulis jurnal saya nggak ngerti, tapi belajar, belajar, belajar. Oke, bahasa Indonesia saya cukup. Nah, sekarang saya mau ningkatin ke bagaimana saya menulis riset dengan bahasa Inggris dan dipublikasikannya adalah bukan di Indonesia tetapi di luar negeri. Tuh. Di mahasiswa, kalau idenya bagus, jangan sampai diem aja di tempat. Publikasikan di luar. Oh, ini karya saya dong. Oh, ini karya saya. Tadi saya contohkan untuk teman-teman yang 2019. Mas, ini alatnya bagus. Ada yang celetuk karena ngomongnya santai ya. Pak, alat kita ini kalau kita patenkan gimana? Oh, idenya dari mahasiswa. Cuman saya tahu untuk mematen itu harganya mahal gitu kan. Karena untuk daftar ke Kemenkumham, untuk paten itu mahal. Oke, tapi karena tahu kan kondisinya dia dapat hibah terus uangnya untuk alat-alat terus ya tahu kondisi keuangannya. Oke, saya carikan hibahnya, saya carikan pendanaannya. Pendanaan dari mana? Dari Ditjen Vokasi. Dapat alhamdulillah. Tahun 2023 nanti publishnya 2024. Nah, hal ide bagus itu ketika mbaknya punya ada ide di cemerlang, publikasikan. Pak, masih belum pede, ya nggak masalah, itu publikasikan. Nah, ketika hasil publikasi itu, hasil jurnal atau paper itu kita sudah pahami, sudah jurnal, sudah terbit, nah itu ada value-nya apa? Untuk diri kita dan untuk persiapan sidang dong. Jadi ketika teman-teman yang lain nanti 2000, misalkan yang 2001-2022, nanti di akhir mereka akan ribut dengan paper, teman-teman sudah punya satu step, satu paper. Satu paper ini menjadi salah satu syarat untuk maju daftar sidang. Yang lain belum, karena baru bikin. Nah, tantangannya kalau kita bikin saja, ya belum tentu diterima gitu kan. Ya ini kan pribadi saya pengalaman untuk jurnal seperti itu. Ada yang ditolak, ada yang di reject, ada yang diperbaiki revisi dan seterusnya. Itu memakan waktu. Dan inilah kesempatan teman-teman untuk menulis yang baik bagi hobi yang menulis, silakan tulis, diskusi dengan dosen. Makanya manfaatkan di sini yang saya plot itu di prodi adalah dosen-dosen yang memiliki capability di bidangnya. Karena saya jadwalnya juga cukup banyak, jadi saya nggak dapat untuk ngisi nanti yang ngisi di 2024. Itu Mbak Ervina ya, Mbak Herlita. Mbak Herlita, ya, oke. Ini Ya, ada mohon maaf pertanyaan kalau juga salah. melalui chat tadi Mas Sangat siapa ini? antusias sekali nih, idenya bagus ini. Muhammad Rizky ya. Ini pertanyaannya Muhammad, tadi hampir sama sih sebetulnya. Itu gimana kita cuy? bisa sekalian bikin jurnalnya apa cuman pembelajarannya aja katanya. Kita Ya. bikin jurnalnya, jadi tulisan karya teman-teman itu nanti dipublikasikan. Kalau sudah publish menjadi syarat sidang, gitu. Kalau udah syarat sidang udah tenang satu. Berarti teman-teman ketika nyusun proposal sidang, Pak proposalnya atau sidangnya saya pas waktu upgrading skill pakai project itu bisa nggak? Bisa. Nah, itu bisa ditekun. Yang penting ditekuni dulu. Ketika kita dikasih apa namanya project ketika upgrading skill terus kemudian diabaikan, teman-teman repot dua kali. Repot dua kali dalam artian apa? Di upgrade skill, teman-teman dibimbing, terus kemudian jadiin project. Nah, nanti ketika semester akhir, teman-teman bikin project juga kan. Nah, teman-teman gak usah bingung, ambil aja project yang sudah ada, yang teman-teman garap waktu upgrade skill. Tinggal apa yang di apa namanya dipoles misalkan ada yang belum atau yang kurang sempurna tinggal poles sedikit. Artinya start lebih awal seperti itu. Masalah jurnal kan udah publish karena udah persiapan jauh-jauh hari. Sudah di upgrading skill, udah didampingi, udah dini sampai dengan publishnya. Seperti itu kira-kira Mas Bani, Pak Bani. Gitu. Oke, baik. Itu ya Pak Terima Bani. kasih Pak Odi. Ada lagi teman-teman? Oke. Silakan. Izin bertanya Pak. Mangga teman-teman. Ya, silakan. Ini mungkin cuma memastikan doang. Kan kita untuk yang prioritas pasti kuliahnya selama 5 tahun. Karena ada penambahan semester sekarang kan. Nah, untuk di akhir ke tahun kelima, nanti kita apakah akan dikenakan biaya
atau tidak untuk semesternya. Kemungkinan sih ini cuma memastikan, tapi pastinya di cover oleh KIP kuliah gitu Pak. Apakah tidak atau iya? Gitu sih, Oke, cuma oke, memastikan. oke, siap-siap. Itu Pak Bani sudah balas. Pak Bani jelasin aja, jangan ditulis di itu. Oke, Halo, baik. Pak Terima Bani. kasih. Terima kasih Bagus. Mas Wandi. Ini Pertanyaan administrasi yang betul, bagus. teman-teman harus administrasinya juga boleh lah untuk silakan Pak Bani yang jelasin ini. Baik, terima kasih Mas Wandi pertanyaannya ya. Jadi teman-teman artinya bukan pertambahan semester ya Mas Wandi. Ini mohon dikoreksi kembali. Jadi teman-teman tidak akan dikenakan biaya ya, tidak akan dikenakan biaya biaya pendidikan ataupun biaya semester. Karena apa? Karena tetap nanti untuk biaya KIP kuliah dan biaya hidupnya juga teman-teman akan tetap menerima juga gitu. Seperti itu Mas Wandi. Jadi tidak dikenakan biaya ya, kecuali teman-teman yang memang dengan sengaja tidak mengikuti perkuliahan, kemudian kehadiran bolong-bolong, kemudian tidak melakukan peraturan-peraturan yang telah ditentukan untuk mahasiswa KIP, ya itu nanti akan kami kenakan pengembalian biaya KIP kuliah yang telah diterima. Seperti itu. Ada lagi teman-teman, silakan. Punten Pak, ini mau nanya lagi. Kalau untuk upgrading skill tuh kita ada penilaian nggak atau buat project atau hanya kita di final akhir itu kita buat paper atau di pertengahan ada kayak penilaian selain absen gitu Pak? Oke, baik, itu mungkin Pak Odi ya yang jawab. Silakan Pak Odi. Oke, Pak Bani, terima kasih teman-teman. Oke, jadi penilaiannya itu adalah begini. Kita kan nggak ada UTS dan UAS, tapi kehadiran tetap. Kita nilaikan baik kehadiran dan nilai progres harian. Harian itu adalah teman-teman misalkan ada project AI itu kan, Artificial Intelligence. Nah, nanti di awal itu di bridging oleh pengajar atau dosen, itu kita akan membuat project apa misalkan. Nah, nanti di situ teman-teman langsung soft skill, bukan by teori itu kan. Kalau by teori kan, oke, pertemuan kalau di kelas kan pertemuan pertama, lalu ada kuis, ini enggak. Jadi kita nilainya by progress setiap minggunya. Jadi teman-teman nanti akan dinilai oleh pengajar terkait dengan progres. Harapannya adalah bukan nilai A atau B atau C, tetapi teman-teman nanti di hasil akhirnya atau outputnya mendapatkan sebuah project nanti yang siap digunakan untuk skripsi. Nah, itu akan menjadi nilai value lebih awal. Jadi penilaiannya itu hanya kehadiran, teman-teman hadir. Nah, kehadiran itu ya saya kasih tahu untuk teman-teman biar uang sakunya dapat. Kan? Nah, untuk kitanya itu adalah penilaian project teman-teman gitu kan. Di setiap pertemuan, oh progresnya sampai mana. Nah, itu yang nilai adalah dosen. Jadi seperti itu terkait dengan penilaian di dalam upgrading skill ini. Ya harapannya teman-teman dari 117 ini yang hadir sudah mempersiapkan ketika proyek ini jadi benar-benar untuk siap sidang gitu. Jadi nanti ketika sidang ya bimbingan ya santai karena saya sudah punya materinya yang sangat baik. Itu sangat bermanfaat. Gitu kira-kira Pak Bani dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Odi atas penjelasan dan arahannya. Ada lagi teman-teman, saya buka satu pertanyaan lagi ya. Tidak ada, cukup jelas semuanya. Untuk daftar hadir ini sudah saya share di chat room ya. Silakan diisi daftar hadirnya dan akan kami tutup setelah 15 menit atau 10 menit saya akhiri acara ini ya. Karena nanti ketika ada yang bertanya kembali, saya akan cek di daftar hadirnya apakah dia hadir atau tidak pada saat sosialisasi pada sore hari ini. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin konfirmasi, silakan lakukan konfirmasi kepada bagian akademik atau Biro Administrasi Akademik di nomor yang telah teman-teman ketahui. Dan nanti insya Allah akan kami layani dengan baik.
Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.